Oke, kita masuk ke pengenalan komputer. Di dalam komputer terdapat 3 komponen utama yang membangun, yaitu komponen input, output, dan proses. Input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data program yang akan diproses di dalam komputer. Contohnya yaitu keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data berupa teks atau angka ke dalam pengolah kata. Yang kedua, fingerprint. Fingerprint ini berfungsi untuk mengamankan dan sebagai media verifikasi. Yang ketiga, scan barcode. Scan barcode ini berfungsi untuk mendeteksi barcode pada sebuah barang. Yang keempat, mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada pada monitor dengan tujuan memilih objek dan mengeksekusi suatu program. Yang kelima adalah keypad. Keypad ini berfungsi untuk memberikan inputan berupa angka dan operator matematika. Yang keenam, modem. Modem ini berfungsi untuk menyambungkan komputer atau perangkat ke internet. Selanjutnya yaitu scanner. Scanner ini berfungsi sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Dan yang terakhir yaitu webcam. Webcam ini berfungsi untuk mengambil video, gambar, atau foto dengan memanfaatkan cahaya yang ada. Selanjutnya yaitu komponen output. Komponen output adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan data keluaran. Contoh perangkatnya yaitu port VGA eksternal. Jadi port VGA eksternal ini berfungsi untuk memilih tampilan dari beberapa sumber video dengan input maupun output. Yang kedua, router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya. Yang ketiga adalah kabel tester. Kabel tester ini berfungsi untuk mengetahui apakah kabel ada yang putus atau ada konektor yang tidak terpasang dengan baik. Yang selanjutnya adalah monitor. Monitor ini berfungsi sebagai media output data berupa grafis atau gambar. Yang terakhir yaitu speaker. Speaker ini berfungsi untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Selanjutnya itu komponen proses. Komponen proses adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh piranti input atau peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output. Contoh perangkatnya yaitu prosesor. Prosesor ini berfungsi sebagai otak dari komputer. Kemudian yang kedua, hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk sebagai media penyimpanan yang permanen atau tetap. Kemudian yang ketiga adalah floppy disk drive. Floppy disk drive ini berfungsi untuk membaca perangkat penyimpanan, yaitu penyimpanan floppy disk. Kemudian yang keempat adalah RAM. RAM ini berfungsi untuk sebagai penyimpanan sementara. Yang kelima yaitu motherboard. Motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun pada sebuah komputer. Yang keenam yaitu CD-DVD-ROM. Jadi di sini dia berfungsi untuk membaca dan menulis data dari sini. Kemudian VGA card berfungsi untuk memproses semua dari grafis yang nantinya akan ditampilkan pada monitor. Dan yang terakhir yaitu CD-DVD eksternal. CD-DVD eksternal ini fungsinya sama dengan CD-DVD-ROM, yaitu untuk membaca dan menulis data dari CD. Selanjutnya itu komponen pendingin. Jadi komponen pendingin ini berfungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan komputer selama digunakan. Contohnya, perangkatnya yaitu
heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk meningkatkan komponen tertentu, contohnya chipset dan prosesor. Kemudian cooler fan. Cooler fan ini berfungsi untuk mengeluarkan udara panas yang ada pada komputer dan menggantinya dengan udara segar. Selanjutnya komponen konektor. Konektor ini adalah komponen yang menghubungkan satu rangkaian elektronika ke rangkaian elektronika lainnya. Contohnya itu kabel ATA. Kabel ATA ini berfungsi untuk menghubungkan antara motherboard dengan perangkat penyimpanan. Kemudian kabel SATA ini berfungsi untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan data. Yang terakhir yaitu kabel UTP. Kabel UTP ini berfungsi sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Yang terakhir adalah tools. Tools adalah komponen yang digunakan untuk membongkar atau memperbaiki personal komputer. Contoh alatnya yaitu crimping. Crimping ini adalah alat yang berfungsi untuk memotong kabel, melepas pembungkus kabel, memasang konektor. Dan yang kedua yaitu obeng dan tang. Jadi fungsinya adalah untuk membongkar komputer atau memperbaiki komputer. Terima kasih. Oke, merakit komputer. Yang pertama, memasang prosesor. Pada saat kalian memasang prosesor, pastikan tidak terbalik, karena apabila terbalik dapat menyebabkan pin-pin pada soket pin-cock. Yang kedua, memasang heatsink dan kipas. Jangan terburu-buru saat memasang heatsink dan kipas karena dapat merusak bagian heatsink, dan pastikan terpasang dengan rapat. Yang ketiga, memasang RAM. Perhatikan saat memasang RAM, usahakan posisi dari RAM terpasang dengan benar. Selanjutnya, pemeriksaan kelengkapan casing. Perhatikan posisi baut sebelum membongkar agar mempermudah dalam pemasangan kembali. Selanjutnya, memasang power supply. Pastikan power supply dalam keadaan mati saat pemasangan. Yang selanjutnya, memasang motherboard. Jangan lupa memasang baut dudukan pada saat memasang motherboard, karena apabila tidak memasang dapat menyebabkan motherboard korslet. Selanjutnya, memasang DVD room. Pasanglah DVD room dari luar casing dan pastikan memasang kabel power dari PS2. Selanjutnya, memasang hard disk. Pastikan komputer dalam keadaan mati total guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, memasang kipas. Jangan lupa pasang kabel power dan bersihkan kipas dari debu. Selanjutnya, memasang kabel power dari motherboard. Perhatikan pemasangan kabel agar tidak terjadi korslet. Yang terakhir yaitu pemasangan kabel casing. Saat memasang kabel, pastikan tidak terbalik. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS pada laptop yang akan kita install. Untuk masuk ke dalam menu BIOS itu caranya berbeda-beda, tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang digunakan. Tetapi di sini kita masuk di menu BIOS tujuan sama, yaitu kita akan mengatur boot priority agar kita bisa booting dari flash bootable Windows 10 yang telah dibuat. Untuk mengatur boot priority, silakan Anda cari menu boot pada BIOS. Di sini kita tinggal masuk ke menu BIOS, kemudian pada boot option yang nomor pertama kita enter. Setelah itu cari flash disk yang digunakan. Untuk bootable di sini saya menggunakan flash disk merek SanDisk. Jadi kita bisa memilih SanDisk. Dan di sini kita bisa lihat ada dua SanDisk. Yang pertama UEFI SanDisk dan yang kedua SanDisk saja. Jika part install dari hard disk atau SSD yang kalian install Windows 10 ini adalah GPT, berarti kalian pilih UEFI. Tetapi jika part install dari hard disk atau SSD yang kalian gunakan adalah MBR, kalian pilih SanDisk saja. Karena part install dari hard disk yang kita gunakan untuk menginstal kali ini adalah GPT, maka kita pilih UEFI SanDisk. Kemudian kita tinggal enter. Setelah itu simpan settingan BIOS dengan menekan tombol F10, kemudian pilih yes.
Setelah kalian masuk pada menu partisi, selanjutnya tentukan di mana kalian akan menginstal Windows 10 ini. Pastikan kalian menginstalnya di local disk C. Lalu bagaimana kita tahu penyimpanan local disk C pada menu ini? Caranya kalian lihat pada Windows Explorer, kemudian kalian lihat berapa kapasitas dari local disk C tersebut. Setelah itu kalian tinggal cari kapasitas yang sama pada partisi mana. Di sini yang kapasitas sama adalah partition 3. Jadi ini adalah local disk C kita. Di sini kalian jangan sampai salah pilih karena kita akan memformat local disk C kita. Jadi kalau misalnya kalian salah pilih local disk D atau E, maka file kalian yang ada pada disk tersebut akan hilang. Jadi pastikan kalian benar-benar memilih local disk C kalian. Setelah itu kalian tinggal klik format lalu kalian pilih OK. Kemudian setelah proses formatnya selesai, kalian bisa langsung next, maka proses instalasinya akan segera dimulai. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat ingin menginstal Windows 10 adalah menyiapkan file ISO Windows 10. Setelah mendownload file ISO Windows 10, selanjutnya kita membuat bootable dengan menggunakan flash disk. Yang pertama, silahkan pasang flash disk pada PC kalian. Kemudian kita juga membutuhkan aplikasi yang bernama Rufus. Kalian bisa download aplikasi tersebut pada web resminya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Rufusnya. Kemudian pada device ini akan terdeteksi secara otomatis ketika kalian memasang flash disk ke PC kalian. Kemudian pada image option biarkan standard Windows installation. Lalu pada partition scheme di sini harus disesuaikan dengan SSD atau hard disk yang akan kita install. Cara untuk cek partition scheme atau partition style-nya, masuk ke Windows Explorer, kemudian klik kanan pada disk PC, lalu pilih manage. Setelah itu kalian pilih disk management, lalu cari flash disk atau SSD yang akan kita install Windows 10. Misalnya akan diinstal di disk 1. Klik kanan di sini lalu pilih property. Setelah itu pilih volume. Kemudian kalian dapat lihat pada partition style, jika tulisan di sini adalah GPT, maka aplikasi Rufus harus kalian ganti atau pilih GPT. Tetapi jika tulisannya di sini adalah MBR, maka pada Rufus pilih MBR. Karena jika tidak sesuai, maka nanti pada saat kalian akan menginstal Windows 10, nanti tidak akan bisa di next seperti ini. Jadi pastikan memilih partition style yang sesuai dengan hard disk atau SSD. Karena pada partition style dari hard disk yang kita gunakan adalah GPT, maka pada Rufus kita pilih GPT. Setelah itu pilih start lalu klik OK untuk memulai pembuatan bootable pada flash disk kalian. Pastikan mengamankan data-data pada flash disk karena pada proses ini flash disk akan diformat. Oke, proses pembuatan bootable sudah selesai dan sekarang kita sudah memiliki flash disk bootable untuk menginstal Windows 10. Setelah itu pasang flash disk pada PC atau laptop yang akan kita install Windows 10, kemudian nyalakan atau restart dan masuk kemudian mode BIOS. Setelah setting BIOS, PC atau laptop akan restart. Setelah itu kalian bisa pilih Windows yang akan kalian install, apakah 64 bit atau 32 bit. Di sini kita akan install yang 64 bit. Selalu enter. Setelah masuk ke menu ini, pada time and currency format kalian ubah ke Indonesia. Setelah itu klik next. Lalu kalian pilih install now. Kemudian pilih I don't have a product key. Setelah itu pilih Windows 10 mana yang kalian akan install. Di sini yang akan kita install yaitu Windows 10 Pro. Kemudian kita pilih next. Kemudian kalian pilih I accept license terms. Lalu kalian pilih next. Kemudian kalian pilih install Windows only. Setelah itu atur partition.
Kemudian tunggu hingga proses installing Windows selesai. Kemudian setelah proses instalasi selesai, PC atau laptop akan restart. Pada proses getting ready ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi silakan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah masuk pada menu ini, kalian bisa pilih yes. Kemudian pada keyboard layout, kalian setting ke US, lalu pilih yes. Lalu klik skip, klik I don't have internet, kemudian pilih continue with limited setup. Kemudian kalian beri nama PC atau laptop kalian. Lalu pilih next, lalu pilih accept. Dan proses instalasi selesai. Instalasi program aplikasi yang pertama, install antivirus dan WinRAR. Yang kedua, install driver. Yang ketiga, install aplikasi Microsoft Office. Yang keempat, install aplikasi browser. Yang kelima, install pemutar musik. Yang selanjutnya, aktivasi Windows. Yang terakhir yaitu install aplikasi tambahan seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu maintenance PC. Yang pertama, lakukan backup data secara rutin. Kedua, membersihkan perangkat komputer dari debu. Yang ketiga, merapikan kabel. Yang keempat, melakukan pengecekan kondisi seperti pengecekan keyboard, mouse, keypad, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, menjalankan scan antivirus secara rutin. Yang ke-6, melakukan update Windows. Yang ke-7, membersihkan physical bin dan cache pada Windows. Yang terakhir yaitu merapikan folder dan membuang file-file yang tidak digunakan. Troubleshooting PC. Yang pertama, komputer menyala tapi tidak tampilan di layar. Dan solusinya itu bersihkan memori RAM dengan penghapus, lalu pasang kembali dan pastikan rapat. Yang kedua, lupa password BIOS. Solusinya yaitu bersihkan memori RAM dengan penghapus, lalu pasang kembali dan pastikan rapat. Yang ketiga, komputer tidak menyala setelah dirakit. Pastikan mengecek kembali kabel panel agar tidak terbalik. Selanjutnya adalah bunyi bip. Di sini ada beberapa bunyi bip. Yang pertama, bunyi bip pendek 1 kali menandakan komputer Anda normal. Yang kedua, bunyi bip pendek 2 kali artinya terdapat kerusakan pada CMOS. Yang ketiga, bunyi bip panjang 1 kali dan bunyi bip pendek 1 kali artinya kesalahan atau kerusakan pada memori RAM. Yang terakhir yaitu bunyi bip panjang 1 kali dan bunyi bip pendek 2 kali artinya kerusakan atau kesalahan pada VGA card. Terima kasih.